Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah wal qabul tamam kullu sul ma'mul wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila khususan Syekhuna Imam al-Allama sahib al-mu'allif al-kitab Hadits al-Arba'in Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa Syekhuna Imam al-Allama sahib al-mu'allif al-kitab Al-Wafi Dr. Mustafa Al-Bughah nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bikum fid darin amin. Ala niyan Allah yarzuquna al-ilma wal amal yahfazuna min az-zahi wa zalal yarzuquna al-futuh wal munuh wal rusul salih al-jasad wal qalbi wal ruh tubat an-nasuh wa yahfazuna min al-afat wal ahad wal qubat wa khair bariyat lahad an-niyat wa likul niyat salihah wa ila hadat an-nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahabatil mayamin wa man tabi'ahum wa ihtada bihadihim min yawmin hada ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya jamaah Musalla Al-Khairatus Shalihin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan afiat, panjang umur fi taatil rasulih, ditetapkan iman Islam, diijabahi niat hajat kita, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Menyambung taklim kita masih dalam suasana pengajian secara online dari kitab Hadits al-Arba'in karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allama Dr. Mustafa Al-Bughah dalam kitabnya Al-Wafi dalam kajian Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10 yang bertemakan At-Tayyibul Halam Syartul Qabul. Mengkonsumsi sesuatu yang halal atau sesuatu yang baik, yang halal adalah syarat diterimanya amal dan doa kita. Diriwayatkan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwasanya Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha baik yang tidak akan menerima semua persembahan hambanya kecuali yang datang dari sesuatu yang baik, illa thayyibah. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasul-rasul dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 51, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai orang sekalian para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang satu kisah seorang laki-laki yang jauh dalam perjalanannya. Thumma dhaqara ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama' ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rasulullah menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang telah jauh dalam perjalanan untuk beramal soleh, untuk berbuat kebajikan yang banyak, sedangkan rambutnya telah kusut, badannya telah penuh berdebu. Lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit, bermohon dengan memanggil nama Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan selalu diberi sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doa itu akan dikabulkan untuknya. Hadis rawahu Muslim. Hadirin, dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita jadikan satu petunjuk dari pasal kedua dalam halaman 81
baris ke-8 dari atas, di mana tema yang menceritakan kaifa yakunul amalu maqbulan thayyiban. Bagaimana amal itu bisa menjadi amal yang dapat diterima dan amal yang baik. Berkata Imam Dr. Mustafa Al-Bugha dalam kitab Al-Wafi, "Inna min a'zami ma yaj'alu amal al-mu'mini thayyiban maqbulan tibu mat'amihi wa hilluhu." Di antara sesuatu yang paling besar yang dapat menjadikan amal seorang mukmin tadi itu menjadi baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah tibu mat'amihi. Kata ulama unasadikhun, bagusnya atau sesuatu yang utamanya dari makanannya dan halalnya makanan tadi itu diperoleh atau dikonsumsinya. Wa fil hadis dalilun ala anna al-amala la yuqbalu illa bi aqdil halal. Dalam hadis ini dapat kita tarik satu petunjuk dalil bahwasanya amal setiap hamba tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memakan yang halal dan mendapatkan sesuatu yang halal. Wa annal harama yufsidul amala wa yamna'u qabulahu. Dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu bisa merusak amal ibadah kita dan tertolaknya diterimanya semua doa-doa kita. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya tadi yang kita baca, ba'da taqririhi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan atau menetapkan atau mengambil keputusan dengan sabdanya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasul-rasulnya dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Sesungguhnya ya ayyuhar rasul, hai sekalian para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal yang soleh. Ini perintah Allah kepada rasul-rasul. Wa qala ta'ala, lalu Allah berfirman dalam perintahnya kepada kita semua orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian semuanya di antara rezeki-rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Pelajaran bagi kita, kalau rasul-rasul saja diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan beramal-amal yang soleh, begitu pula kita terlebih utama untuk menjadikan pelajaran yang banyak dosa, selayaknya untuk banyak mengkonsumsi dari sesuatu yang baik, yang halal, dan beramal amal-amal yang diterima oleh Allah. Wa makna hadza, arti dari ini hadis Nabi besar Muhammad SAW menyebut para rasul-rasul, annar rusula wa umamahum, bahwasanya rasul-rasul dan umat-umat mereka semuanya ma'muruna bil akli minat thayyibat, diperintahkan untuk mengkonsumsi, memakan dari sesuatu yang baik-baik, allati hiyal halalu, yakni sesuatu yang halal, wabil amali soleh, dan untuk mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Famakana al-aklu halalan fal amalu solihun, maka apabila makanan kita itu sudah dari sesuatu yang halal, maka akan menimbulkan amal-amal yang soleh. Jadi kalau gitu dapat kita ambil pelajaran, makanan yang halal ini bisa menggairahkan kita beramal amal yang baik, bahkan bisa menjadikan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, makanan yang haram akan menjadikan lemah dalam beramal soleh dan akan menjadikan kita lesu dalam berbuat baik dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua doa dan persembahan amal kita. Fa idza kana al-aqlu ghairu halalin, kalau sudah makanan tadi dari sesuatu yang bukan halal, fa kaifa yakunul amalu maqbulan, maka bagaimana amal tadi itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, waqad akhrajat Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan satu hadis, walaupun hadis ini hadirin berkata Imam Ibn Rajab. Siapa itu Imam Ibn Rajab? Dikutip bahwa Imam Ibn Rajab adalah seorang
madhab Hambali yang pada abad 755 Hijriah. Imam Ibn Rajab adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Baghdadi al-Hambali. Yang mengatakan wa fi isnadihi nadhar, walaupun hadis ini dalam sanadnya perlu ada renungan kajian terlebih dahulu. Diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikutip hadis ini dari Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia pernah berkata, talaitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Saya telah membacakan di hadapan Rasulullah SAW ayat ini. Di riwayat yang lain, tuliyat, dibacakan di sisi Rasulullah SAW hadhil ayah. Ini ayat. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang kalian peroleh dari hasil di muka bumi ini, sesuatu yang halal, yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 168. Tiba-tiba berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqasin. Faqala, lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku orang yang diijabahi doaku, yang makbul doaku. Lalu Nabi cuman memberikan satu resep. Kalau kau kepingin kabul doamu, faqala Nabi SAW, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amakah, jadikan baik, utama makanan-makanannya, konsumsi yang masuk ke perutmu. Takun mustajabad dakwah, niscaya kau akan diijabahi doa-doamu, dan kamu akan menjadi orang yang mustajab, terkabul semua doanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad, artinya Nabi kita Muhammad SAW sampai bersumpah, demi jiwaku, yani Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yaqdhiful luqmatal haram, kalau dia mau memasukkan satu suap aja makanannya yang haram, fi jawfihi, di perutnya, ini saya akan mengakibatkan ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yauman, saya Allah tidak akan menerima daripadanya amal ibadahnya selama 40 hari. Naudzubillah min dzalik. Riwayatin ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yauman, saya tidak akan diterima daripadanya amal yang ia persembahkan selama 40 hari. Nah, di sini menjadi pelajaran buat kita untuk mengantisipasi dari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Lalu Rasulullah menyambung, wa ayyuma abdun nabata lahmuhu min sukhtin fannaru awla bihi. Fi riwayatin, wa ayyuma abdun nabata lahmuhu min sukhtin wa min riba, ay min as-sukhti wa min ar-riba fannaru awla bihi. Siapapun seorang hamba yang tumbuh dagingnya dari sesuatu yang haram atau dari sesuatu riba, maka api nerakalah lebih utama untuk ia masuki. Naudzubillah min dzalik. Artinya mengkonsumsi satu suap aja itu beratnya siksa, lebih utama dia masuk neraka dibanding mengkonsumsi sesuatu yang haram tadi. Warwa Abu Yahya Al-Qattat, Imam Abu Yahya Al-Qattat, dia meriwayatkan satu hadis an Mujahid, dari Imam Mujahid, yang mana Imam Mujahid mendapatkan hadis ini ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia pernah berkata, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haram. Ini saya Allah tidak akan menerima salat setiap umat atau setiap manusia yang mana ada di dalam perutnya sesuatu yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang selalu taat kepadanya, yang selalu patuh, yang selalu takut dari sesuatu yang haram, wabil khusus memakan, mengkonsumsi atau memperoleh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi hadirin, dengan taklim online ini kita enggak memutus tali silaturahmi kita dan mata rantai dari pengajian kita. Semoga Allah memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, dan mengangkat wabah ini dengan segera, memberikan kita taufik, hidayah, inayah, serta kesehatan sehingga kita dapat menjumpai bulan suci Ramadan
di waktu yang akan datang dalam ibadah, dalam iman wal Islam. Mari kita bacakan suratul Fatihah dengan niat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita, tetapkan iman Islam kita, dan ijabahi niat hajat kita. Al-hadiniyah wa likul niyah salihah wa ila khadatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.